Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah amma ba'du. Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa pelaksanaan kehendak Allah dengan rasa kepasrahan merupakan perwujudan kehendak pribadi. Ia menjelma menjadi kehendak pribadi, di mana kehendak insani telah dikendalikan oleh kehendak yang ilahi, dan itulah yang disebut sebagai adi manusia dalam pupuh ketiga dan danggola. Surat Syekh Siti Jenar. Kudrat merupakan kuasa pribadi, tiada yang mirip atau menyamai kekuasaannya tanpa peranti. Dari tanpa rupa menjadi warna-warni, lahir batin satu sebab sawiji. Irodat artinya karsa tanpa runding. Ilmu berarti mengetahui kenyataan sebenarnya yang lepas jauh dari panca inderanya. Adanya kehidupan itu karena pribadi. Demikian pula keinginan hidup itu pun ditetapkan oleh diri sendiri, oleh kehendak nyata. Hidup tanpa sukma yang melestarikan kehidupan tiada akan merasakan sakit ataupun lelah. Suka duka itu pun akan musnah karena tiada diinginkan oleh hidup. Berdiri sendiri menurut karsanya. Dengan demikian hidupnya kehidupan itu sesuai dengan kehendaknya. Syekh Siti Jenar terang pandangannya. Disinilah terletak semua daya kekuatan rohani dan spiritual yang mengantarkannya kepada makrifatullah. Karena daya dari sang pangeran, dengan hati tersebut jasad melangkah penuh daya kekuatan hidup dan kekuatan yang paling prima sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga dalam diri seorang sufi harus terpadu antara kekuatan spiritual dalam bentuk hati yang tentram, bahagia dan tenang, merefleksikan sifat asma Allah dengan semangat menegakkan kebenaran di muka bumi sebagai khalifahnya. Syekh Siti Jenar sebagai tokoh utama sufisme Islam Jawa menentang upaya pembatasan pengajaran tasawuf hanya untuk kelompok strata masyarakat tertentu. Ia mengajarkan sufisme kepada seluruh lapisan masyarakat, yang akhirnya melahirkan tuduhan bahwa ia melakukan pelanggaran adab rohani dalam bentuk miyak warana atau membuka tabir rahasia Tuhan. Namun Syekh Siti Jenar tetap mengajarkan hakikat kebenaran walaupun ancaman kematian itu mengintainya. Oleh karena itu, semakin jernih keadaan batin seseorang, semakin detail dan dalam pula pemahamannya akan Allah dan Rasulnya. Sehingga jelas, tasawuf merupakan ucapan dan kerja merasakan akidah, bukan menetapkan suatu keyakinan atau sejenis agama baru yang bertentangan dengan nas-nas atau pemahaman keagamaan yang benar. Dan juga, tasawuf adalah ilmu yang dibutuhkan oleh setiap manusia dan meliputi seluruh manusia. Hanya saja, memang sebagian memiliki pemahaman mendetail terhadap beberapa nas, dan sebagian yang lain dapat menangkap rincian sejumlah makna nas yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. Sedangkan Syekh Siti Jenar merupakan tokoh yang sanggup membahasakan nas, kitab suci dan sunnah dalam bentuk bahasa Jawa yang menjadikan ajarannya lebih mudah diserap dan diterima oleh masyarakat yang umumnya masih awam. Syekh Siti Jenar
beliau menyatakan, adanya Allah karena zikir. Zikir membuat lenyap zat, sifat, asma dan af'al yang maha tahu, digulung menjadi antaya dan rasa dalam diri. Dia itu saya, timbul pikiran menjadi zat yang mulia. Budi, pikiran, angan-angan dan kesadaran berasal dari panca indera, tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan hidup orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan yang jahat, menimbulkan kesombongan, untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau sudah sampai demikian jauhnya, baru ia menyesalkan perbuatannya. Menurut Syekh Siti Jenar, hati dalam tradisi bangsa Arab hampir sama dengan budi, pikiran, angan-angan, serta kesadaran yang satu wujud dengan akal. Tentu saja, akal di sini berbeda dengan akal pikiran menurut bahasa Arab. Sebelumnya, Immanuel Kant beliau berpendapat bahwa argumen yang berdasarkan akal bisa salah jika tidak dipimpin Tuhan. Padahal 2,5 abad sebelumnya, Syekh Siti Jenar sudah menyatakan bahwa budi dan akal merupakan satu wujud yang harus dipimpin oleh Wajibul Maulana. Sayangnya, memang Syekh Siti Jenar pada masanya hadir di tempat yang belum kondusif untuk mengembangkan pikirannya. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.